本以为凭我们白虎，别说是拿积分了，就算是自不是速度奇怪。 Setelah mengalahkan Arman, Raden dan Suci kembali menelusuri hutan dan bertemu dengan 3 murid pedang sakti yang sedang melawan monster serigala. Raden masih mengamati untuk melihat titik lemah serigala. Saat serigala mengerahkan semua kekuatannya untuk tapi para sekte pedang tak tahu terima kasih. Mereka malah meminta papan poin. Tapi Raden tidak memberikan karena dia yang mengalahkan monster. Mereka pun menyerang Raden. Tapi Raden yang menang. Di jalan, mereka dihentikan oleh Joko Jue. Joko Jue ingin merampas poin yang dimiliki Raden. Mereka pun bertarung lagi dan masih dimenangkan oleh Raden. Di aula, Bagas menyombongkan diri. Kali ini posisi pertama pasti akan dimenangkan oleh muridnya. Dia kemudian menghina Raden dan mengatakan dia pasti sudah dimakan monster. Murid-murid sudah kembali, mereka masih menunggu Raden dan Joko Jue. Kemudian Raden masuk dan memberikan banyak papan poin. Seorang murid dari sekte pedang melapor kalau Joko Jue dan rekannya telah tewas di dekat monster serigala. Bagas murka dan mengatakan kalau Raden pasti berbuat curang. Dia pun akan menyerang Raden. Dewi menghadang dan mengatakan dia harus terima kekalahan. Tapi Bagas itu egois dan akan bertarung dengan Dewi. Ketua datang dan menghentikan mereka, serta mengatakan tidak pantas para pendidik bertengkar di hadapan banyak muridnya. Lalu ketua mengumumkan kalau Raden adalah pemenangnya dan memberinya hadiah. Hadiah itu kemudian digunakan untuk mengupgrade kekuatannya sehingga ia bisa masuk ke lantai 2. Ternyata di lantai 2 senjata baru berupa tombak. Puspa mendatangi Agus Biwara dan memintanya untuk melenyapkan Raden. Agus kemudian membuat keributan di perguruan burung merah. Raden melawan anak buah Agus dan anak buah itu kalah. Lalu Raden menantang Agus. Agus dengan santai dan sombong menerima tantangannya. Mereka bertarung. Raden kalah. Saat Agus mengerahkan seluruh kekuatannya, Dewi Sartika menghadang. Dewi Sartika marah pada Agus. Tapi Agus mengatakan Raden yang lebih dahulu buat keributan. Teman-teman Raden bersaksi kalau Aguslah yang mulai duluan. Dewi Sartika mengatakan beraninya kau menyentuh orangku. Agus tak berkutik dan ingin pergi. Dewi Sartika minta kompensasi karena ia telah melukai Raden. Agus menolak memberikan. Lalu Raden menantang Agus di pertarungan 7 hari mendatang. Agus menerima dengan senang hati. Raden kembali ke kuil angin dan mulai berlatih jurus tombak api dan momentum api. Kemudian Dewi datang dan mengabarkan dalam pertandingan kali ini, peringkat pertama akan mendapatkan kunci wilayah rahasia bangsa timur. Di hari pertandingan, awal mula Raden melawan murid Kura Sakti. Setiap jurus dari Kura Sakti bisa dihalaunya. Bahkan ia memukul mundur Kura Sakti. Tapi Kura Sakti masih punya jurus palu meteor. Di sini Raden pun mengeluarkan tombak apinya. Puspa kaget dan yang lainnya terkejut melihat Raden dengan senjata barunya. Pertarungan sengit terjadi. 枪决，怎么可能？是你输了。 Dan Raden memenangkannya. Agus melawan peserta lain dan dia menang. Ini tibalah pertarungan antara Agus dan Raden. Agus pastinya sombong dulu baru menyerang. Tapi serangan Agus belum melumpuhkan Raden. Agus kemudian menggunakan jurus formasi darah dan Raden tidak panik sedikit pun. Karena dengan menghisap darahnya maka kekuatan Raden akan bertambah. Agus merasa aneh dan merasa kekuatannya melemah, sedangkan Raden tetap santai. Kemudian Agus mengeluarkan jurus cambuk naga dan Raden melawannya dengan jurus momentum api tingkat 3 yang tepat sasaran hingga Agus terjatuh. Joko Pojok marah tak terima kekalahan. Ia menyerang Raden. Tetua Burung Merah turun menghadang dan membela Raden. Joko Pojok tak terima anak didik terbaiknya dikalahkan. Lalu Joko Pojok dan Tetua akan saling serang. Tapi Ketua Sekte menghadang, mengatakan kalau para pendidik bertengkar di depan banyak murid adalah hal yang sangat memalukan. Ketua menyalahkan Joko Pojok dan mengatakan Joko harus terima kekalahan, cedera di arena pertandingan adalah hal yang wajar. Tetua juga menegur Raden karena tidak sopan pada yang tua.
lalu mengumumkan pemenangnya adalah Raden dan memberikan kunci rahasia bangsa Timur. Joko Pojok mengancam Raden. Di lain waktu, pasti Raden tidak akan tertolong. Raden terus mengasah kemampuannya, sehingga kini dia bisa sampai di tingkat 3 kuil agung. Di sini, ia hanya menemukan satu buku. Ternyata itu adalah pendalaman di tingkat perma. Ia kemudian langsung mempelajarinya. Di pagi hari, Raden berpamitan pada Sri dan Dewi. Bagas yang mengintai mengatakan dia pasti akan terkubur kali ini. Sampai di gerbang, Raden melihat penjaga yang telah tak bernyawa. Ia yakin ada seseorang yang masuk sebelumnya. Ternyata benar, seorang wanita bercadar sudah bertarung dengan dua penjaga rahasia bangsa Timur. Wanita berhasil mengalahkan satu dari mereka. Kemudian yang satu lagi sangat marah dan mulai menyerang. Wanita bercadar hampir saja terkena serangan, tapi Raden datang menolong. Wanita bertanya mengapa Raden menyelamatkannya. Raden bilang, musuh yang memiliki musuh yang sama dengannya adalah temannya. Urusan mereka belakangan. Mereka kemudian saling menyerang. Penjaga hampir saja mengalahkan Raden. Tapi kemudian wanita menyerang dari belakang hingga membuat musuh terjatuh. Raden dan wanita kemudian sepakat. Setiap benda yang ada di sana didapat dengan kemampuan masing-masing. Mereka kemudian saling bertarung untuk mendapat benda rahasia bangsa Timur. Sedang bertarung, tiba-tiba penjaga bangkit kembali. Ia berkata mereka berdua adalah orang-orang yang hanya berkata baik dan bijak di mulut saja, sedangkan hati mereka busuk. Karena setiap kali pintu rahasia dibuka, mereka selalu ingin mengambil pusaka rahasia leluhur bangsa Timur yang terjaga. Penjaga mengatakan, jika ia tidak bisa melindungi rahasia, maka mereka juga harus terkubur bersama. Gua kemudian berguncang dan runtuh. Mutiara jiwa kemudian muncul dan Raden mengambilnya. Mutiara hijau juga terjatuh. Wanita memegangnya lebih dulu, lalu Raden merampasnya. Raden kemudian memandang wanita yang membuat wanita merasa takut. Lalu wanita bilang dia pernah mendengar tentang gua ini akan terbuka pintu teleportasinya setelah 1 bulan. Lalu Raden mulai meditasi. Setelah 2 pekan, Raden belum juga keluar. Mata-mata Ayah Puspa mengabarkan kalau Raden sudah tidak pulang selama 2 pekan dan ia melihat gua runtuh. Ayah Puspa sangat bersemangat. Ia mendatangi Bagas untuk bekerja sama merampas keluarga Wijaya karena Raden sudah meninggal. Bagas dan anak buahnya mendatangi kediaman keluarga Wijaya dan menyikap ibu Raden. Dengan kekuatannya, pintu teleportasi berhasil dibuka dalam 2 pekan. Mereka pun keluar. Raden sangat merindukan ibunya dan berencana pulang. Tapi sampai di rumah, ia melihat halaman yang berantakan, lalu masuk ke rumah sepi. Pamannya muncul dan kaget Raden masih hidup. Paman kemudian menceritakan kejadiannya pada Raden. Raden lantas bergegas mencari ibunya. Lalu ia mendapati ibunya yang disiksa habis-habisan oleh Ayah Puspa. Raden sangat marah dan melawan mereka semua. Lihatlah betapa sengitnya pertarungan mereka ini. Bahkan Bagas terkejut mengetahui kemampuan Raden meningkat cepat. Pada akhir, ia akan menghabisi Ayah Puspa. Namun Ayah Puspa menjadikan Bagas sebagai tameng sehingga Bagas yang celaka dan Ayah Puspa kabur. Raden memang terluka, tapi ia kemudian meningkatkan kemampuannya lagi. Baru kemudian mengejar Ayah Puspa. Ayah Puspa yang ketakutan melapor pada Joko kalau Raden telah menghabisi Ayah Joko. Hal ini membuat Joko marah. Tapi saat itu Raden tiba dan ia mulai menguapkan amarahnya pada Ayah Puspa sampai Ayah Puspa meninggal. Puspa yang sedih meminta Joko melawan, dan Joko pun melawan. Pertarungannya sangat sengit dan Joko terluka. Ia meminta bantuan Puspa agar memberikan Joko kekuatan, tapi Puspa menolak dan malah membunuhnya, lalu menyerap energinya. Inilah Puspa, emang nggak tahu diri kali kan we. Puspa merasa kemampuannya sangat kuat sekarang dan ia mulai mencemooh Raden. Mereka kemudian bertarung. Raden tidak melenyapkan Puspa, ia hanya menghilangkan semua kekuatannya dan kecantikannya. Puspa pun menjadi gila. Ketua sekte kemudian datang dan bertanya pada Raden, kenapa Raden berbuat keji. Raden bilang Ayah Puspa dan Bagas berencana merampas keluarga Wijaya dan telah ibunya serta keluarga yang lain, maka dia sebagai kepala keluarga wajar melakukan hal ini. Tapi untuk Joko Raden tidak menghabisinya, dia hanya menghilangkan kekuatannya. Puspalah yang menghabisi Joko. Ketua pun memaklumi hal itu. Sri kemudian masuk dan melapor kalau Joko Pojok berkhianat dan bersekongkol dengan Sekte 10 Pedang. Sekte inilah yang mengurung Ayah Raden. Di akhir episode ini hanya ditampilkan Ayah Raden yang memanggil dan mengatakan, "Raden, Ayah di sini."
Lalu muncul juga wanita bercadar yang bertarung dengan Raden sebelumnya. Entah apa kisah selengkapnya, kita nantikan di season 2 ya.